Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran ini. Teman-teman, pada hari ini kita akan belajar materi di kelas 11 semester 1 yaitu tentang termokimia. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita sama-sama baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengetahui apa itu termokimia dan hal apa saja yang berhubungan dengan termokimia, baik kita perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar tumbuhan yang disinari matahari. Kita semua tahu bahwa tumbuhan dengan bantuan sinar matahari dapat melakukan suatu reaksi kimia yang kita kenal dengan fotosintesis. Fotosintesis ini memerlukan energi berupa sinar matahari. Nah, ini akan kita pelajari di termokimia. Ini sangat dekat dengan kehidupan kita ya Kak, di mana terdapat konsep kimia di dalam reaksi ini. Nah, yang kedua adalah mobil. Nah, agar mobil ini dapat berjalan, tentu saja mesinnya harus hidup, ya. Nah, untuk menjalankan mesin pada mobil digunakan bahan bakar yang kita kenal dengan bensin. Nah, di sini juga terjadi reaksi yang menghasilkan energi. Nah, ini juga akan kita pelajari di bab ini. Selanjutnya yang ketiga adalah kayu yang dibakar. Nah, ketika kayu dibakar, tentu saja di sekelilingnya akan terasa panas. Nah, ini juga berhubungan dengan yang akan kita pelajari. Oke, apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang pengertian termokimia dan pengertian sistem dan lingkungan. Oke, kita akan pelajari yang pertama ya, yaitu pengertian termokimia. Apa sih termokimia itu? Termokimia itu terdiri dari dua kata, yaitu termo artinya panas dan kimia. Nah, di sini kimia yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan reaksi kimia. Sehingga termokimia itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan kalor atau panas yang berhubungan dengan reaksi kimia. Nah, ketika kita belajar termokimia, kita akan selalu berhadapan dengan istilah yang disebut dengan sistem dan lingkungan. Kita bahas satu-satu ya. Apa itu sistem? Sistem adalah segala sesuatu yang kita amati. Nah, karena di sini kita berbicara tentang reaksi kimia, maka sistem yang dimaksud adalah reaktan dan produk. Nah, sistem ini ada 3 Kak. Yang pertama sistem terbuka, dan yang kedua sistem tertutup, dan yang ketiga adalah sistem yang terisolasi. Baik, kita perhatikan gambar berikut ya. Yang pertama, ada suatu gelas yang diisi dengan kopi yang dilarutkan dalam air panas. Nah, karena gelas ini terbuka, maka sistem ini kita sebut dengan sistem terbuka. Sistem terbuka itu adalah sistem di mana dapat terjadi perpindahan materi dan energi dari sistem ke lingkungan. Jadi larutan kopi ini kan panas. Nah, panas ini dapat berpindah ke lingkungan. Kalau kita rasakan tangan kita yang memegang gelas, maka akan terasa panas. Itu namanya terjadi perpindahan energi. Selain itu, ada juga uap airnya yang dapat berpindah dari sistem ke lingkungan. Nah, itu artinya terjadi perpindahan materi. Oke, sekarang kita lihat yang kedua, sistem tertutup. Ya, ada gelas yang diisi kopi yang dilarutkan dalam air panas. Kita simpan di gelas yang tertutup. Nah, bedanya adalah ya, dengan yang pertama, kalau yang tadi gelasnya terbuka, yang sekarang gelasnya ditutup. Nah, sehingga tidak akan terjadi perpindahan materi karena uap airnya terperangkap. Jadi tidak terjadi perpindahan materi, tapi energinya dapat berpindah. Jadi sistem tertutup itu adalah sistem di mana
terjadi perpindahan energi, namun tidak terjadi perpindahan materi. Oke, sekarang untuk yang ketiga, sistem terisolasi. Nah, ini kita bisa lihat contohnya di sini adalah termos ya, Kak. Nah, ketika larutan kopi tadi kita masukkan ke termos, kemudian termosnya kita pegang, apakah termosnya akan terasa panas? Tidak ya. Kemudian, apakah uap air yang ada di dalam termos tersebut bisa keluar? Ternyata juga tidak ya. Nah, sistem di mana tidak dapat terjadi perpindahan materi dan energi ke lingkungan itu disebut dengan sistem terisolasi. Jadi itu beda ketiganya ya, Kak. Nah, kalau sekarang kita sudah belajar tentang sistem, sekarang kita akan pelajari tentang lingkungan. Nah, jadi lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di luar sistem tadi. Gitu ya, Kak. Nah, jadi kalau misalkan kita mereaksikan sesuatu di dalam gelas, ya, maka reaktan dan produknya itu adalah sistem. Sementara sesuatu yang di luar sistem itu kita sebut lingkungan. Apa contohnya? Bisa jadi udara luar, tangan kita, gitu ya, atau mungkin meja tempat kita menyimpan gelas. Jadi itu disebut dengan lingkungan. Perhatikan gambar berikut. Ya. Nah, jadi berdasarkan gambar yang kita lihat, antara sistem dan lingkungan itu dapat terjadi perpindahan kalor atau perpindahan energi. Ya, kalornya dapat berpindah atau panasnya dapat berpindah dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan dapat berpindah ke sistem. Nah, jadi itu ya, Kak, untuk perbedaan antara sistem dan lingkungan. Oke ya, Kak, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Yuk selalu tebar energi positif di lingkungan sekitarmu. Tetap tersenyum dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.